Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka sekaligus menahan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benur atau benih lobster usai ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 25 November 2020. Selain Edi Prabowo, KPK juga telah menetapkan tersangka kepada 6 orang lainnya. Mereka adalah Safri dan Andrew Pribadi Misanta selaku stafsus Menteri KKP, Siswadi, pengurus PT Aero Citra Cargo, kemudian Ainul Fakih, staf istri Menteri KKP, serta Amirul Mukminin dan Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa selaku pemberi suap. Adapun kasus dugaan suap tersebut bermula saat Menteri Edi menerbitkan surat keputusan nomor 53 Kepmen KP 2020 tentang tim uji tuntas atau due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster pada 14 Mei 2020. Dua staf khusus Menteri Edi yakni Andrew Pribadi Misanta dan Safri ditunjuk sebagai pimpinan tim uji tuntas itu. Keduanya bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan calon eksportir benih lobster. KPK menduga Edi mengarahkan tim uji tuntas agar PT Dua Putra Perkasa mendapat izin ekspor benur yang kemudian jasa pengirimannya ditetapkan melalui PT Aero Citra Cargo dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor benur. PT Dua Putra Perkasa kemudian diduga mentransfer ke PT Aero Citra Cargo sebesar Rp731.573.564. KPK mengendus pada 5 November diduga ada transfer uang Rp3,4 miliar dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero Citra Cargo ke rekening staf istri Edi, Ainul Fakih. Sumber uang itu yang diduga digunakan untuk keperluan Edi serta istrinya berbelanja di Honolulu. Keenam tersangka penerima, termasuk Edi, disangkakan pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Satu tersangka pemberi suap, yakni Suharjito, disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus suap yang melibatkan mantan Menteri KKP tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mempengaruhi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas juga berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya ke kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Tentunya, kasus suap ekspor benih lobster yang dilakukan oleh PP atau Edi Prabowo serta beberapa tersangka lainnya tersebut tidak sesuai dengan 7 impian Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2085, poin 4, yaitu masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi yang berdampak pada poin 5, yaitu terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia yang akan terhambat atau justru sulit tercapai. Oleh karena uang yang seharusnya bisa digunakan dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur justru hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Untuk mencegah terjadinya kasus korupsi, ada 3 strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Antara lain, strategi represif, yaitu menyeret koruptor ke meja hijau dengan memberikan hukuman yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Strategi perbaikan sistem, yaitu dengan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi seperti melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Serta strategi edukasi dan kampanye dengan menciptakan kesamaan pemahaman mengenai korupsi itu sendiri kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut turut serta dalam memberantas korupsi. Sekian lesson learned kami terkait suap ekspor benih lobster. Terima kasih.